Shalom Sobat Teruna, kembali lagi bersama Kak Jimmy di Badabes. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami, dan tuluskanlah hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21 yang menyatakan Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan dan mendengar segala sesuatu yang baru. Demikian pembacaan firman. Sobat Teruna, pada pagi hari ini bercerita tentang Rasul Paulus tiba di kota Athena setelah meninggalkan kota Berea karena ia dikejar-kejar oleh kaum Yahudi Tesalonika yang menolak pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Di Athena, Rasul Paulus ini sangat sedih karena ia melihat di sekitaran kota Athena ini banyak patung-patung besar berhala. Dan ia juga bingung kenapa orang-orang di sekitar ini menyembahnya juga. Nah, Rasul Paulus berupaya ingin menyampaikan firman Tuhan di orang-orang kota Athena ini. Dan juga ingin menegur orang-orang di kota Athena ini. Tapi bukan dengan sikap menyalahkan, menghakimi, dan bertindak keras untuk menegur orang-orang ini. Tapi cara Rasul Paulus menyampaikan dengan cara yang baik dan benar, dengan sikap menghormati dan menghargai orang lain. Sobat Teruna, kita sebagai anak-anak Allah, kita pun dipanggil untuk berani menyatakan apa yang benar dengan cara yang pertama, menegurnya dengan perkataan dan sikap yang santun. Ini adalah salah satu cara yang kita lakukan untuk menegur teman kita yang melakukan kesalahan dengan cara kata-kata sopan, santun, tidak dengan emosi, dan tidak dengan amarah. Ini bisa menjadikan orang di sekitar kita atau teman kita pun sadar. Karena kadang-kadang saat kita menegur teman kita dengan amarah, dengan emosi, yang ada malah jadinya konflik. Bukan menjadikan dia ini supaya berbuat baik lagi. Ini malah jadi konflik kalau kita melakukan dengan marah-marah, dengan bertindak kasar, dengan kata-kata tidak sopan. Ya salah satu contohnya ini, kamu gak boleh begini ya, ini salah. Seperti itu aja. Terus yang kedua, memberikan contoh langsung. Kita sudah menegurnya, kita juga harus memberikan contoh langsung, menegur lewat perlakuan atau sikap nyata kita yang baik dan benar. Dengan begitu, teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang melakukan kesalahan bisa introspeksi dirinya sendiri. Oh, dalam hati pikirannya si teman kita ini, oh, gue harus ngikutin dia. Dia berbuat baik. Gue udah salah ngelakuin hal ini. Contohnya, saat kita tidak kasar dengan teman,
teman kita ngikutin dengan cara tidak kasar gitu loh. Nah, yang ketiga, berbicara empat mata. Hal ini dapat kita lakukan kepada teman kita. Kita bisa mengobrol dengan teman kita secara pribadi, secara hati ke hati, dan ia juga tidak akan malu karena hanya berdua saja kita ngobrol berdua, empat mata, hati ke hati. Karena kadang-kadang orang yang melakukan kesalahan ini adalah orang-orang yang ingin menunjukkan jati dirinya. Jadi kadang-kadang saat kita menegur di depan orang, kadang-kadang ia malu, malah ia melakukan kesalahan lagi karena ia merasa dikucilkan atau ditekan. Tapi tidak, kita harus berbicara empat mata, hati ke hati, karena ia tidak akan malu dan ia akan introspeksi diri lebih lagi karena udah masuk ke dalam hati gitu loh. Yang keempat, to the point. Dalam situasi ini, kadang-kadang saat kita menyatakan kebenaran atau memberitahu kebenaran, kita harus to the point terhadap masalah dan kesalahan mereka tanpa harus menyeret kesalahan yang lain. Dan kita tidak menyinggung atau menyudutkan mereka. Teman kita melakukan kesalahan saat ini, kita nggak usah bawa-bawa kesalahan-kesalahan mereka yang sebelumnya gitu loh. Dengan begitu, kebenaran akan tersampaikan secara baik dan orang-orang di sekitar kita dapat menerima langsung tanpa merasa tersakiti, tanpa merasa tersinggung, tanpa merasa tertekan. Itu yang harus kita lakukan, adik-adik. Percayalah, Tuhan selalu membimbing, menolong, dan menyertai kita dalam menjalankan tugas di dunia ini. Amin. Sobat Teruna, kita akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan kami hari lepas harinya, Tuhan. Tuhan, berkati kami juga dalam menjalankan tugas kami, tanggung jawab kami dalam menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas harinya, Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu bisa menegur orang-orang di sekitar kami, Tuhan, dengan cara yang baik, dengan cara menghargai mereka juga, Tuhan Yesus, tanpa ada merasa mereka tersinggung ataupun tersakiti, ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk aktivitas kami pada pagi hari ini hingga pada malam hari nanti, Tuhan Yesus. Tuhan, sertai kami dalam aktivitas kami, selalu berkati kami dalam kesehatan kami juga, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu sertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas harinya, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.